Jadi hierarki kepemimpinan yang disampaikan sama Jim Collins ini, yang ada 5 ini, yaitu highly capable individual, contributing team member, ya, competent manager, effective leader, dan kemudian level yang paling tinggi yaitu level 5, level eksekutif. Jadi selain membuat kita jadi termotivasi untuk mengalami kenaikan jenjang begitu dari sisi kemampuan, ya. Nah, yang kedua, kita jadi tahu, kita jadi punya panduan apa yang harus kita lakukan di level kepemimpinan kita yang sekarang. Jadi kalau misalnya kita staf yang biasa nih, staf biasa yang paling bawah, tadi saya katakan anggota biro, anggota divisi, atau anggota departemen, anggota bidang, ya anggota biasa saja yang paling bawah, yang di bawah kita tidak ada orang lagi, maka apa yang harus kita lakukan? Ternyata dari hierarki kepemimpinan yang disampaikan sama Jim Collins, paling tidak kita harus menjadi orang yang highly capable individual dan contributing team member. Dua ini. Jadi dua ini, level satu dan kemampuan level satu dan kemampuan level 2 itu wajib dimiliki oleh anggota. Jadi anggota, biasa dalam organisasi, pengurus biasa, pengurus, paling bawah, staf di organisasi. Tapi kalau dia di organisasi itu mulai naik ya, misalnya jadi ketua biro, jadi ketua divisi, ketua departemen, atau ketua bidang ya, maka kita bisa mengatakan bahwa dia ini adalah pemimpin level yang kedua ya, level menengah ya. Makanya, dia sering disebut dengan, manajer. Lalu kemampuan seperti apa yang harus mereka miliki? Nah, kalau kita meminjam dari hierarki Jim Collins ini, maka dia harus menjadi seorang yang kompeten manajer, seorang manajer yang punya kompetensi, yang bisa diandalkan dan lain sebagainya. Nah itu. Nah, tapi kalau seandainya dia di, struktur organisasinya adalah level yang paling tinggi, yaitu pemimpin atau pimpinan, top leader di organisasi tersebut, maka dia harus menjadi seseorang yang efektif leader, pemimpin yang efektif dan bahkan pemimpin level yang ke-5. Jadi secara sederhana akhirnya saya ingin mengatakan bahwa di organisasi itu biasanya sih ada 3 level. Yang pertama disebut dengan member atau worker, ya, yang kedua disebut dengan manajer, yang ketiga disebut dengan top leader. Walaupun kalau mau dijabarkan masih banyak sih sebenarnya ya, tapi kalau mau disederhanakan ada 3 saja. Ya, yang pertama tadi adalah, member atau worker, sedangkan yang kedua itu adalah manajer, yang ketiga adalah top leader. Jadi kita evaluasi diri kita ada di top leader, atau di manajer, atau di member. Nah, kalau di member, apa yang harus kita lakukan? Highly capable individual dan contributing team member. Kalau kita di manajer, apa yang harus kita lakukan? Competent manager. Kalau kita di top leader, apa yang harus kita lakukan? Effective leader dan pemimpin level 5 atau eksekutif. Jadi, hierarki kepemimpinan yang disampaikan sama Jim Collins ini, teman-teman semua, bisa kita jadikan untuk mengetahui apa tugas kita di level kepemimpinan kita masing-masing. Oh, saya cuma anggota doang nih, anggota bukan bukan pengurus atau pengurus yang paling bawah. Maka pastikan kita menjadi pribadi yang highly capable individual, ya. Menjadi seorang individu yang punya kecakapan, punya kemampuan, ya. Yang punya kecakapan, kemampuan yang bekerja dengan keahliannya, ya, dan lain sebagainya.